Ini perlu kita luruskan. Perlu kita jawab bareng-bareng secara ilmiah agar umat ini paham apa yang menjadi pokok persoalan dan membutuhkan terhadap jawaban-jawaban yang otentik. Saudara yang berbahagia, kalau yang dimaksud tasawuf itu adalah bid'ah dan sesat, maka ini sebenarnya suatu pandangan yang ngawur menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara, kita jumpa lagi di channel Guru Official yang lama sekali tidak menyapa Anda, lama sekali Anda tidak mendengar pandangan-pandangan di channel ini. Tentu bagi Anda yang haus akan ilmu-ilmu terbaru, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan khazanah Islamiyah, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan selalu hadir di channel ini. Saudara yang berbahagia, lama tidak muncul di channel, ternyata sering kita mendengarkan suatu pandangan yang bertebaran di media sosial ataupun di majelis-majelis ilmu tentang bagaimana pihak-pihak tertentu mengatakan bahwa tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu tidak ada dasarnya, dan lain sebagainya. Masya Allah, ini perlu kita luruskan, perlu kita jawab bareng-bareng secara ilmiah agar umat ini paham apa yang menjadi pokok persoalan dan membutuhkan terhadap jawaban-jawaban yang otentik. Saudara yang berbahagia, kalau yang dimaksud tasawuf itu adalah bid'ah dan sesat, maka ini sebenarnya suatu pandangan yang ngawur menurut saya. Suatu pandangan yang keluar dari ajaran agama Islam. Kenapa? Karena tasawuf itu suatu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW ada dialog dengan malaikat Jibril terkait dengan definisi ihsan, maka di situ malaikat Jibril memberikan jawaban, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat terhadap Allah, dan Allah seakan-akan melihat kepada kita. Nah, saudara yang berbahagia, kemudian di dalam pengembangan dari dialog malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW itu, maka muncullah ajaran-ajaran tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, membersihkan diri ini dari hal-hal yang tidak baik, lisan kita, hati kita. Dan secara praktek, tasawuf itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan tentang kebersihan hati. Cuman secara pengembangan dan istilah ini memang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa sampai sekarang. Maka sebenarnya ketika Anda menyalahkan tasawuf, maka Anda menyalahkan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW saat dialog dengan malaikat Jibril. Anda menyalahkan tasawuf, maka Anda menyalahkan perilaku-perilaku hati, kebersihan-kebersihan hati yang telah
diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tasawuf yang dimaksud misalnya ada menyimpang dari syariat Islam, itu bukan tasawuf. Jangan katakan Anda bahwa itu adalah tasawuf. Tidak. Karena tasawuf itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seorang ulama besar, Ibnu Hajar, mengatakan di dalam kitab Fathul Barinya, wal mandubah kullu ihsan lam yu'had ainuhu fil ahdi nabi kal ijtima' al tarawih wa bina'i al madaris wal ramd wal kalam fi tasawuf al mahmud wa aqti majalis al munadharah in urida bidzalika wajhullah. Termasuk hal yang baik di dalamnya adalah wal kalam fi tasawuf, berbicara tentang masalah tasawuf. Karena di dalam tasawuf itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan cikal bakal tentang esensi tasawuf itu mengambil dari suatu hadis dari Muhammad SAW, di mana Nabi pernah dialog dengan malaikat Jibril. Saudara, mari Anda yang belum memahami tentang tasawuf, pahami tasawuf ini dengan benar. Jangan salahkan orang yang mengamalkan tasawuf. Jangan salahkan orang-orang yang menjadi ahli sufi. Pelajari dulu. Kalau ada yang kurang tepat menurut Anda, silahkan tabayun. Silahkan dikaji sisi mana yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur, dan diberi keberkahan dalam kehidupan kita. Pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.